Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Jabar Channel yang kami hormati, kami sayangi. Alhamdulillah kembali kita ada di Bincang Hukum Islam. Masih bersama saya Kang Adha dan narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan fikih muamalah. Seperti di episode selanjutnya, episode sebelumnya kita membicarakan tentang fatwa tentang riba ya, bunga bank. tentang bunga bank. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang pentingnya fikih muamalah. Ya, fikih muamalah itu apa, kemudian urgensinya apa, akan kita bahas bersama dengan narasumber kita Kang Fahmi Hasan Nugroho. Assalamualaikum Kang Fahmi, sehat Kang Fahmi? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, damang. Alhamdulillah, lancar ya minggu ini? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, padat-padat merayap tapi indah ya. Baik Kang Fahmi, to the point. Tadi kenapa sih kita harus tahu fikih muamalah ini, atau apa sih pentingnya? Kenapa fikih muamalah itu penting sekali dalam kehidupan seorang muslim? Pertama yang harus kita pahami dari definisi fikih sendiri kan, fikih itu ilmu tentang hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kan itu. Sehingga semua perbuatan kita itu ada hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi Kan kita nih sebagai hamba ya. Ya. Jadi harus nurut ya. harus nurut sudah. Kita mah hanya penghuni rumah, yang punya rumah bukan kita kan. Oh, betul. Kita Jadi harus ikut apa kata tuan rumah. Jadi jangan anggap kita pemilik rumah ini ya, supaya kita paham betul bahwasanya fikih muamalah kenapa kita harus lakukan itu. Karena ya kita adalah pendatang ya di rumah ini. Jadi fikih adalah ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf kan. Jadi fikih itu luas, nggak cuma fikih ibadah doang. Bahkan seperti di rumah saya punya kitab Al-Hawi Al-Kabir karya Imam Al-Mawardi, 23 jilid. Fikih ibadah itu cuma 5 jilid. Jadi sisanya mulai dari jilid ke-6 ini sampai jilid 23 itu muamalah. Gitu. Sebenarnya muamalah itu luas, bidangnya itu luas karena inti muamalah itu kan hubungan. Nah, hubungannya dalam bentuk apa? Ada muamalah maliyah. Yang kita akan bahas itu adalah muamalah maliyah. Jadi hubungan transaksional berkaitan dengan harta. Nanti ada muamalah usariyah, usroh, awal syakhsiyah, hukum keluarga. Nanti ada muamalah madaniyah, hukum berkaitan dengan hukum publik, yang di dalamnya ada hukum jinayah terus dan macam-macam. Ada muamalah dauliyah, hukum antara negara satu dengan negara yang lain dalam kitab syiar atau jihad. Nah, itu masuk di situ. Nah, jadi yang harus kita pahami adalah bahwasannya syariat sudah mengatur kehidupan kita seluas itu. Nah, secara khusus dalam fikih muamalah maliyah di sini, karena emang syariat menegaskan dalam Al-Quran, Allah menegaskan dalam Al-Quran, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kan. Janganlah kalian memakan, mengambil, menghabiskan harta harta kalian itu dengan batil. Lalu kemudian, jadi batil di sini termasuk ya kemarin kayak bunga bank gitu ya dan sebagainya yang tidak diperbolehkan oleh Allah gitu ya. Jadi kan dalam ayat itu Allah menyatakan ada sejumlah hal yang harus kita hindari dan Allah menjelaskan itu dengan istilah batil. Kata batil ini lalu kemudian dijelaskan lebih detail dalam hadis Rasulullah SAW. Terus kemudian dijelaskan lagi oleh para ulama yang nanti masuk ada banyak hal yang memang dilarang dalam kaitannya dengan transaksional. Nah, gitu. Lalu kemudian ada lagi hadis Rasulullah SAW yang mungkin juga akan sudah ngerti. Rasul pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Posisi manusia di hadapan Allah di hari kiamat dalam persidangan itu belum bergeser. Jadi dia masih tetap ada di situ dalam persidangan sampai dia ditanya 4 hal. 4 hal itu tanya tentang umur, tanya tentang ilmu, tanya tentang jasad, dan satu lagi tanya tentang harta. Bedanya antara harta dengan yang 3 ini, kalau ditanya tentang
ilmu, ditanya apa yang kamu lakukan dengan ilmu itu. Ditanya tentang jasad. Jasad itu kamu gunakan untuk apa? Lalu kemudian tentang umur itu kamu habiskan untuk apa? Tapi kalau harta, Allah nanyanya dua. Ujung awal, dari mana dapatnya? Ujung akhir itu duit diapain? Jadi sangat penting sekali ya supaya kita tahu ini. Kan asalnya sekarang ya banyak orang setelah pandemi itu yang penting dapat uang gitu ya. Yang penting dapat kasab, yang penting dapat ini, entah itu pekerjaannya apa. Tapi ternyata ini yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bahkan yang lebih ini lagi dalam kehidupan masyarakat gitu. Umar bin Khattab pernah berkata, dan pernyataan beliau itu masyhur. La yabi' fi suqina illa man tafaqqaha fid din. Kata Umar bin Khattab, jangan ada yang jualan di pasar ini kecuali orang yang udah belajar fikih. Wah, di orang kumahanya kan ada digital market ya sekarang, kemudian yang ada di Alfamart, ada yang di Indomaret, ada yang pasar-pasar modern lah sekarang gitu ya, dan rata-rata mereka nggak belajar fikih kayaknya kan. Jadi pentingnya belajar fikih, khususnya fikih muamalah maliyah ini. Ya. Pentingnya karena ini kita lakukan setiap hari. Bahkan bisa dikatakan fikih muamalah maliyah itu adalah fardu ain. Fikih nikah cuma sekali loh. Tapi kan selamanya ya. Iya, sekali dan selamanya. Tapi jual beli itu kita setiap hari. Haji itu kita wajib mempelajari haji kalau kita mau haji. Jadi kalau nggak haji itu masih jadi fardu kifayah. Fardu kifayah ya. Betul. Untuk pemirsa ya sedikit pengetahuan bahwasanya kalau bedanya fardu kifayah dengan fardu ain gimana Kang itu? Fardu ain itu adalah ilmu, pengetahuan yang harus diketahui oleh setiap individu. Jadi ain ya, setiap orangnya setiap individu harus tahu. Tapi kalau fardu kifayah itu kita nggak ngerti juga nggak apa-apa, yang penting ada orang yang tahu. Kita bisa nanya ustadz. Urusan toharoh itu fardu ain. Kita harus tahu, apalagi wanita harus ngerti tentang haid. Terus sholat itu fardu ain, kita harus tahu ilmu tentang sholat. Karena setiap hari kita sholat, setiap hari kita toharoh. Ilmu tentang puasa itu fardu ain, karena paling tidak setahun sekali kita puasa. Itu. Ilmu tentang zakat akan wajib kalau kita sudah punya duit. Kalau kita belum punya duit, itu nggak wajib. Maka nggak wajib. Fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Alhamdulillah. Karena kalau nggak fardu ain, kalau nggak ngerti dosa, ya kan. Fardu kifayah kalau nggak ngerti paling nggak ada orang yang ngerti. Haji kita harus ngerti kalau kita mau haji. Kalau enggak ya enggak. Jadi kalau dibandingkan dengan fikih ibadah yang tadi yang wajib itu ada juga yang fardu ain, ada yang fardu kifayah ya. Ketika fardu kifayah itu kalau kita mau melaksanakannya. Nah, di garis bawahi kalau kita sekarang mau jual beli, mau transaksi itu kan pasti setiap hari ya. Seharusnya itu menjadi itu harusnya menjadi perhatian kita karena itu fardu ain. Karena setiap hari kita melakukan transaksi. Jadi Umar bin Khattab menyatakan jangan jualan di sini sampai belajar fikih. Kenapa? Karena akan sangat mudah orang itu tergelincir kepada yang haram dan dia nggak nyadar dalam urusan muamalah ini. Allah kan menyatakan dalam Al-Quran itu innamal bay'um ayatnya teh wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba gitu kan. Tapi ayat sebelumnya gini. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu itu. Innamal bay'u wa halallahu. Jadi orang-orang Arab jahili saat itu mereka berargumen bahwasannya jual beli itu sama aja dengan riba. Karena emang batasan antara jual beli dan riba itu dikit. Tipis ya. Tipis. So, seperti nyicil motor, itu riba atau bukan? Kayaknya tergantung akadnya nih. Iya kan tergantung akad. Ya, tapi kalau orang nggak tahu, kayaknya pokoknya nyicil motor asal nyicil motor aja gitu. Cicil motor bisa jadi riba, bisa jadi jual beli yang halal. Bedanya cuma dikit doang. Bedanya cuma dikit, yaitu dalam akad. Akadnya gimana tuh Kang? Banyak yang nggak ngerti nih. Kira-kira apa yang membedakan akad yang halal sama akhirnya menjadi haram tuh Kang? Yang halal adalah jual beli dengan cicil. Itu bayi bi taksid
namanya. Nah, Ya. maksudnya bayi taksi teh apa Jadi- yang nggak ada subtitle? Eh, jadi motor ini, saya penjual motor. Akang mau beli motor ke saya. Ya. Motor ini kalau Akang mau beli, saya jual dengan harga cash 21 juta. Tapi kalau mau dicicil selama 12 bulan misalkan jadi 27 juta. Sok mau pilih mana? Ya cash lah lebih murah. Ya kalau mau cash berarti perjanjian cash berarti harga sudah ditetapkan saat itu. Oke. Kalau mau cicil ambil misalkan yang tadi yang Oh, jadi ada ini ya, ada planningnya ya. Mau berapa bulan? 12 bulan, 6 bulan atau 24 ya, bulan. karena saya yang punya duit kan. Ya. Saya yang punya duit, daripada saya kasihkan untuk Akang, mending saya investasikan di mana biar saya dapat keuntungan dari situ. Tapi ini mah ingin bantuin dan Akang juga punya kebutuhan untuk itu, maka Akang membeli dengan cicilan. Saya jual ini dengan harga yang akan datang gitu. Dengan harga. Jadi jual beli dengan dua harga itu boleh. Saya nawarkan mau cash segini, mau cicil segini. Yang penting harus tentuin. Harus jelas. Harus jelas yang dipakai yang mana. Mau cicil, oke, kita sepakat cicil 27 juta. Kalau mau, ya silahkan. Tapi kan dengan itu Akang nggak harus ngumpulin duit 21 juta dulu ya. Tapi bisa mencicil selama tiap Ada bulan. kemudahan. Kalau kata orang sales itu uangnya bisa dipakai yang lain dulu, Pak. Nah, itu halal. Kalau yang nggak boleh itu seperti apa? Yang nggak boleh itu satu, pinjam uang untuk membeli mobil, membeli motor misalkan. Lalu kemudian sejak awal sudah ditentuin sekian persen, itu nggak boleh. Itu riba. Yang kedua yang nggak boleh Tapi adalah kan rata-rata sebentar, Kang. Kayak di finance itu kan rata-rata apa udah tertulis tuh persenannya tuh, bukan harga fix tapi harga persenan. Nah, kalau itu termasuk riba berarti, Kang. Dalam cicilan itu kalau kita bisa mengetahui harga akhir itu nggak jadi masalah. Kalau kita sudah tahu harga akhir berapa. Jadi intinya di garis bawahi, kalau harga akhirnya sudah fix maka aman. Tapi kalau harga akhirnya masih naik, Nah, itu kan fluktuatif itu. Oh, itu tidak boleh ya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail berkaitan dengan rukun akad karena nanti berkaitan dengan harga terus barang apa aja yang boleh ditransaksikan itu pembahasan bisa lebih detail lagi. Jadi kembali ke yang tadi, Kang. Jadi dalam satu akad itu bisa banyak orang yang menganggap itu adalah hal yang biasa, padahal ini adalah bisa menjadi tergelincir kepada yang haram gitu ya, Kang ya. Jadi tadi innamal bai'u mislur riba, emang antara jual beli dan riba bisa dekat. Kalau nggak tahu bedanya bisa jatuh ke dalam yang haram tanpa sadar. Pernah gini, Bilal bin Rabah itu ngasih ke Rasul itu kurma bagus, kurma burni namanya. Rasul tahu Bilal ini dari mana sih dia punya kurma itu. Ya, Beliau kan mantan budak gitu. Kalau bahasa kasarnya, ini orang dapat dari mana? Kok bisa ngasih yang bagus gitu ya? Lalu kemudian ditanya, ente dapat dari mana ini? Beliau bilang, saya itu punya dua mangkok kurma biasa ini. Tapi 2 mangkok kurma biasa ini saya tukarkan dengan 1 mangkok kurma yang bagus ini. Istilahnya ini ada beras yang kurang bagus ditukar dengan beras yang lebih bagus tapi lebih sedikit. Lalu kemudian Rasul bilang, jangan lakukan itu adalah riba. Tapi kalau kamu mau gitu, 2 mangkok diganti dengan 1 mangkok. Kalau kamu mau gitu, tukarkan dulu 2 mangkok kurma ini dengan apa? Dengan apel, dengan anggur atau dengan apa? Lalu kemudian anggur itu tukarkan dengan kurma. Ujungnya sama kan? Sama. Dari 2 ke 1. Tapi caranya ya. Tapi caranya beda. Yang satu haram karena ini langsung ditukar. Karena sesama jenis ya. Nanti ada penjelasan lebih detail itu. Ya, kalau uang juga sama ya. Berarti kalau dilihat dari kasus itu, ketika satu jenis yang sama ditukarkan ada lebih, itu riba. Nah, tapi kalau misalnya dari jenis yang sama, misalnya mau ditukarkan tapi lewat dulu proses, itu menjadi halal. Ya sama seperti uang saya tukarkan dengan buku ini, terus kemudian buku ini dijual ke Akang kan, saya dapat uang lagi kan gitu. Ya. Jadi itu. Ada prosesnya itu ya, Kang ya. Jadi batasan antara halal dan haram dalam muamalah itu tipis.
Nah, tipis ini yang emang krusial, makanya Umar bin Khattab bilang jangan jualan di sini, kecuali kalau udah belajar fikih. Gitu. Karena susah kalau kalau oke, meskipun secara fikih kalau orang nggak tahu dan melakukan hal yang haram, dia ma'zur, dia diberi uzur gitu. Tapi maunya sakampung utur kabeh gitu. Kan gitu, paling tidak harus ada yang menjelaskan bahwasanya ini adalah salah. Kita harus mengikuti yang benar tuh seperti ini. Gitu. Jadi harus penting sekali ya intinya garis bawah mengetahui hukum-hukum tentang ya muamalah maliyah ini ya, hukum yang berkaitan dengan transaksi ya. Apalagi sekarang zaman sekarang ada pasar modern, ada pasar digital ya. Kita sekarang kan mau beli apa-apa tinggal klik gitu. Padahal kita harus tahu nih, ini termasuk transaksi yang dibolehkan atau transaksi tadi yang dekat dengan hal yang haram. Nah, ada satu hal yang istilahnya konsep muamalah itu agak rumit. Emang agak rumit. Tapi ada satu hal yang perlu untuk kita pegang dan ini menurut saya sederhana. Apa tuh, Kang? Yaitu bahwa setiap perpindahan harta itu harus jelas atas dasar apa. Contoh, Akang menerima uang harus bertanya, ini uang atas dasar apa? Kenapa saya dapat uang ini? Ketika ngasih uang harus juga bertanya, ini tuh mengasih atas dasar apa? Apakah ngasih uang itu atas dasar timbal balik sesuatu? Timbal baliknya apakah timbal balik dengan barang? Jual beli namanya. Saya ngasih uang, barang saya kasih. Barang. Nah gitu kan. Artinya ngakeun artosna nampi barang. Nah itu kan terjadi perpindahan hak, perpindahan harta. Ya. Atau saya ngasih uang berpindah dari saya ke Akang, tapi atas dasar Akang melakukan sesuatu untuk saya. Jasa. Itu jasa. Saya membeli jasa. Seperti saya misalnya Akang mau kemana, saya anterin. Nah itu jasa aja. Naik angkot, naik ojek, kita para pegawai di kantor, itu kan kantor membeli jasa dari pegawainya untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah kan itu. Jadi kita dapat uang, kenapa? Oh karena saya bekerja. Itu berarti jual beli jasa. Lalu kemudian ini tukaran ini bisa jadi kita ngasih doang, tapi tidak ada timbal baliknya. Ini atas dasar apa? Atas dasar halal atau haram? Atas dasar wakaf misalkan, atas dasar sedekah, atau atas dasar riswah, suap. Nah, gitu. Yang banyak kasusnya ya pemirsa ya. Kemarin, mohon maaf kalau kemarin ada yang nerima. Ketika misalkan serangan subuh, serangan fajar. Nah itu termasuk yang halal atau haram itu kan? Tiba-tiba dapat duit. Harusnya kita bertanya, atas dasar apa kita mendapatkan uang ini? Itu kan? Atas dasar apa uang ini kita dapatkan? Saya ngasih apa ke dia? Oke, nggak ngasih. Tapi dia tiba-tiba ngasih. Dia ngasihnya itu atas dasar niat emang ingin ngasih atau dibaliknya ada sesuatu. Jadi kade meskipun ngomong cokot we duitna tapi teu kudu dicoblos, kela ulah waka gitu. Jadi pembahasan fikih muamalah tuh sampai sedetail itu. Jadi masing-masing kita harus tahu ya tentang fikih muamalah ini pentingnya. Ya. Jadi kita mau pakai barang, punya hak nggak pakai barang ini? Kan jadi tadi hak. Misalkan ini emang motor saya membeli motor itu dengan uang saya, berarti saya punya barang ini dan punya hak manfaat dari barang ini. Itu ya. Nah gitu. Terus ini motor ini Akang pakai, tapi karena Akang minjam dari saya, oke berarti hak menggunakan saya berikan kepada Akang. Jadi Akang menggunakan atas dasar pinjaman. Itu kan berarti boleh. Tapi misalkan ini mobil bukan punya saya. Saya hanya pegawai di kantor ini, tapi saya dikasih fasilitas untuk mobil, misalkan untuk menggunakan mobil. Terus kemudian dipakai jalan-jalan hari libur. Kenapa itu masalah? Itu tidak hanya masalah secara moral, tapi secara fikih itu bermasalah. Mau bensinnya, barangnya oke. Ya, berarti batil juga itu ya. Nah, itu dia. Jadi tapi sebentar Kang. Waktu itu juga pernah saya baca
bahwasanya Sayyidina Umar itu ketika ingin menggunakan lampu saja, misalnya ketika malam-malam dia masih sedang menulis, kemudian itu untuk kemaslahatan mukminin, tiba-tiba ada tamu yang datang, ya kan, betul ya. Nah, kemudian ditanya dulu orang itu, dimatikan lampunya. Ini untuk masalah pribadi atau masalah untuk kaum muslimin muslimat? Ini masalah pribadi, dimatikanlah itu lampu. Wah, ternyata ada hikmah di balik itu ya Kang ya. Wah, jadi kita betul pemirsa harus mengetahui tentang pentingnya fikih muamalah. Jadi intinya tanamkan dalam diri, ketika kita dapat harta, tanyakan ini atas dasar apa. Ketika kita memberikan harta, Atas dasar tanyakan ini atas dasar apa. Oke, kita fikih muamalah belum ngerti. Fikih muamalah belum ngerti, tapi paling enggak kita pegang prinsip ini aja dulu. Hati-hati ketika ngasih, hati-hati ketika menerima. Sesuai dengan hadis tadi ya. Hadis tadi. Ya, jadi harta itu akan ditanya oleh Allah pemirsa. Dari mana kita dapat, dan kemana kita keluarkan. Minimal itu saja yang kita ketahui untuk episode ini. Karena masih menarik, kita akan bahas episode selanjutnya terkait dengan apa-apa yang terdapat dalam fikih muamalah. Ada rukun, ada syarat-syarat, ada yang berkaitan dengan fikih muamalah. Insya Allah akan dibahas di episode selanjutnya. Tunggu kami di NU Jabar Channel. Terus lihat Bincang Hukum Islam bersama saya Kang Adha dan Kang Fahmi. Terima kasih. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.